Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Tianis91 Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang 7 sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Penjelasannya. Sebelum menyimak video saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga pencet tombol belnya supaya saya lebih semangat dan tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, simak terus. Dari kata sakramen ini yang artinya adalah ritus atau upacara yang ada dalam agama Katolik yang menjadi mediasi dalam arti menjadi simbol yang terlihat atau manifestasi yang tidak terlihat dari rahmat Tuhan. Yang pertama, sakramen pembaptis atau permandian. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama kali umat Katolik terima sebelum menerima sakramen-sakramen lainnya. Pada saat kita menerima sakramen baptis, kita diperciki air, kemudian diolesi minyak, serta diberi kain putih dan lilin bernyala. Hal ini merupakan lambang bahwa kita telah dibersihkan dari dosa asal dan siap menerima terang bagi sesama. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah dan digabungkan dengan gereja yang menjadikan kita anggota tubuh Kristus, serta siap diutus untuk berbuat baik kepada semua orang. Pembaptisan hanya dapat diterima satu kali untuk selama-lamanya. Yang kedua, sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Setiap orang pernah berbuat dosa. Dosa merusak hubungan sesama dan Tuhan, sehingga membuat kita tidak tenang. Oleh karena itu, Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen tobat atau pengakuan dosa. Pada sakramen ini kita mengakui dosa-dosa kita kepada imam karena Yesus Kristus sendiri telah memberikan kuasa kepada para imamnya untuk melepaskan umatnya dari dosa setelah kebangkitannya. Melalui sakramen tobat, kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa, beserta rahmat-Nya yang dapat memberi kita untuk menolak godaan dosa di waktu yang akan datang, sehingga hidup kita menjadi lebih damai. Yang ketiga, sakramen Ekaristi. Kristus mengasihi gerejanya tanpa batas dengan memberikan tubuh dan darahnya sendiri kepada setiap anggota keluarganya dalam perjamuan Ekaristi. Ekaristi merupakan penyempurnaan dari perjamuan Paskah Perjanjian Lama yang ditandai dengan kurban anak domba yang membebaskan orang Israel dari maut. Dalam Ekaristi, Kristuslah anak domba Allah yang menjadi kurban untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan karena itu kita memasuki perjanjian baru yang membebaskan kita dari kematian kekal. Yang keempat, sakramen Krisma atau penguatan. Di dalam sakramen Krisma, umat gereja Katolik menerima kepenuhan Roh Kudus yang menjadikan umat menjadi lebih dewasa secara rohani dan menjadikannya saksi-saksi Kristus yang memiliki tanggung jawab besar. Seperti halnya dengan sakramen baptis, sakramen Krisma hanya dapat diterima sekali seumur hidup bagi semua umat Katolik. Yang kelima, sakramen pernikahan atau sakramen perkawinan.
Sebagian besar kita dipanggil untuk kehidupan berumah tangga. Melalui sakramen perkawinan, Tuhan memberikan rahmat yang kudus kepada pasangan yang menikah untuk menghadapi bermacam tantangan yang mungkin timbul, terutama sehubungan mendidik anak atau membesarkan anak untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dalam sakramen perkawinan, terdapat 3 yang dilibatkan, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, dan Allah sendiri. Ketika kedua mempelai menerima sakramen perkawinan, Tuhan berada di tengah-tengah mereka, menjadi saksi-saksi dan memberkati mereka. Allah menjadi saksi melalui perantaraan imam atau diakon yang berdiri sebagai saksi dari pihak gereja. Yang keenam, sakramen tabisan atau imamat. Para imam merupakan orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk menjawab panggilan Tuhan, maka mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminari menengah tinggi serta menjalani masa orientasi di pastoral atau di tengah umat. Setelah menyelesaikan tahapan pendidikan tersebut, maka mereka ditabiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Pada saat ditabiskan, itulah mereka menerima sakramen imamat dengan mengucapkan janji untuk taat kepada pemimpin gereja, untuk hidup miskin dan selibat, yaitu tidak menikah. Yang ketujuh, sakramen pengurapan orang sakit. Alkitab mengatakan agar jika kita sakit, maka baiklah kita memanggil panatua gereja untuk mendoakan dan mengurapi kita dengan minyak di dalam nama Tuhan. Dan doa yang didoakan dengan iman ini akan menyelamatkan kita yang sakit dan mengampuni dosa kita. Oleh karena itu, sakramen urapan orang sakit ini tidak hanya dimaksud untuk menguatkan kita di waktu sakit, tetapi juga untuk membersihkan jiwa kita dari dosa dan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, itu dia tadi guys tentang penjelasan 7 sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Video saya ini jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa juga pencet tombol belnya supaya saya lebih semangat dan tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke.